sama Via. Kak Via, Iya. oke. Udah isi G-form yang admin kasih belum? Udah. G-form asesmennya udah? Udah. Oke, aku cari datanya dulu ya. Via apa namanya? Viani. Viani, oke. Oke, ini Viani ya. Oke. Kalau boleh tahu Kak Vianya dari mana asalnya? Saya dari Belitung. Di Bandung apa ngapain? Saya di Bandung kuliah. Kuliah di mana? Saya kuliah di Semester berapa? semester 2 sih. Berarti masih ini ya, masih awal-awal. Iya, masih Oke. baru. Oke, ini kalau misalkan yang aku baca di asesmen G-form-nya itu Kak Via lagi ada masalah percintaan gitu ya? Iya. Sama mantannya. Oke nih. Sebelum masuk ke sesi konselingnya, aku mau nge-infoin dulu ke Kak Vianya. Kalau misalkan Kak Via bebas banget cerita di sini, mau cerita tentang mantan Kak Via, tentang kisah percintaan Kak Via kayak gimana, itu bebas banget. Kak Via nggak perlu takut informasinya akan bocor atau bahkan bocor ke mantan Kak Via sendiri. Kak Via bebas banget cerita di sini dengan secara aman dan nyaman juga kayak gitu ya. Karena ya kita juga udah punya asas kerahasiaan juga di sini kayak gitu. Jadi data-data atau dokumen yang Kak Via kasih ke aku juga itu aku pastiin untuk terjaga gitu ya. Kayak gitu. Nah, boleh nggak ceritanya dilanjutin? Oh, boleh. Gitu. Jadi kan saya pernah pacarannya itu 3 tahun gitu. Terus pacarannya tuh sekarang udah nggak pacaran lagi, udah kandas. Iya, pacarannya itu karena hubungannya udah terlalu toksik gitu kan, makanya udah nggak pacaran lagi gitu. Dia tuh kayak gimana ya, tapi saya tuh susah gitu move on buat lupain dia. Gimana ya caranya biar saya lupa gitu sama dia, soalnya saya apa-apa kayak sama dia, terus kayak gak punya waktu sama orang lain, terus apa-apa sama dia gitu. Terus pas lepas dari dia kayak saya kepikiran banget gitu, gimana saya biar bisa gak sama dia gitu, gimana gitu. Biar nggak ketergantungan. Iya, biar gitu, gak ketergantungan. Soalnya dia gitu kayak buat apa juga saya sama dia sebenarnya sih, tapi saya kayak susah banget move on dari dia. Sedangkan dia gak mikirin saya. Iya, oke. Berarti 3 tahun ya? Iya, 3 tahun itu si mantan Kak Via itu emang toksik gitu. Toksik. Dia kayak toksiknya itu udah kayak lebih parah sih, bukan lagi dari ucapan, udah kayak main tangan banget. Berarti main fisik gitu. Iya, main fisik. Bener. Oke. Kalau misalkan boleh tahu yang Kak Via rasain selama pacar Kak Via toksik itu apa sih? Maksudnya dampak buruk ke Kak Vianya tuh? Kayak bikin beban pikiran banget sih. Kalau saya kayak nggak bisa gitu kalau saya jauh dari dia, kayak gimana gitu ya. Tapi saya kalau ngejalanin hubungan memang sakit, tapi saya nggak bisa gitu tanpa dia. Gimana sih? Berarti emang udah ketergantungan. Udah kayak ketergantungan gitu ya? banget. Oke. Berarti sekarang udah berapa bulan gak pacaran? 1 bulan. 1 bulan. Kan dari bulan kemarin terakhir. Berarti 1 bulan ini Kak Via ngerasa burnout, stres kayak gitu, stres. depresi kayak gitu. Saya mau ngelakuin aktivitas aja kayak ngerasa kayak keterganggu gitu, karena nggak tahu mau ngapain. Soalnya kayak selalu kepikiran gitu kan. Iya. Tapi selama sebulan ini pacarnya mantannya itu ada ini nggak komunikasi lagi? Enggak, dia udah blok semua akses ke saya, kayak saya yang masih ngarepin dia Berarti gitu. kamu yang tertekan ya? Iya, aku yang Satu pihak tertekan. gitu. Oke, berarti dampak ke kehidupan sehari-hari juga Kak Via jadi terganggu. Iya, mau terganggu ngelakuin banget. aktivitas apapun kepikiran itu juga gitu ya. Kalau boleh tahu sebelum kehidupan Kak Via gitu sebelum pacaran sama orang itu gimana? Aman atau gimana? Iya, kehidupan masih aman. masih aman. Terus kayak saya juga masih kayak nggak ditekan gitu, kayak masih boleh main kemana, masih boleh berteman sama siapa aja, masih boleh kayak mau ngapa-ngapain. Kayak saya masih boleh, kayak hidup saya masih tenang banget. Tapi pas pacaran sama dia emang sih bahagia juga, tapi kayak saya merasa tekanan batin juga gitu, kayak nggak bisa berekspektasi ke yang kayak Oke. Berarti selama pacaran juga nggak dihargai gitu? Iya, nggak dihargai. dihargain. Kayak tadi isu waktu pacarannya apa? Selingkuh atau? Iya, dia selingkuh juga? ketahuan selingkuh dari selingkuh, saya. main fisik kayak gitu Main juga? fisik ya. Terus dia gak terima lagi pas udah ketahuan selingkuh, kayak dia masih main fisik ke saya gitu. Iya. Berarti Kak
Kafia ngerasa nggak dihargain. Iya, ngerasa nggak dihargain buat sia-sia. Nggak terima juga kayak gitu. Saya kayak udah setia banget sama dia gitu sama saya udah percaya banget sama dia sering, udah berapa kali, udah 3 kali dia selingkuhin saya, tapi saya masih maafin dia. Tapi kali ini berarti ngerasa nggak berharga juga. ngerasa nggak berharga kayak, banget. Aku kayak kurangnya gimana sih? Iya gitu, aku bingung. Makanya gimana jadi gitu. ngerasa nggak berharga. Bener terus banget. Udah pikiran keganggu, nggak dihargain. Kayak aku kurangnya di mana, insecure juga berarti Insecure juga. Padahal sebelum sama dia tuh Kafia hidupnya aman-aman aja, tenang-tenang aja, bahagia-bahagia aja kayak gitu ya. Bener banget. Oke, berarti mungkin Kafia tuh kehilangan rasa percaya diri juga ya. Bener. Karena kayak Kafia selama ini udah pacaran kan sama dia gitu selama 3 tahun, udah kayak ngasih yang terbaik mungkin ke dianya. Benar. Kalau misalkan kayak jalan gitu, dianya ngebayarin nggak? Enggak. Oh enggak. Kayak masing-masing, uang dia bayar yang dia, saya bayar yang saya. Tapi saya masih oke gitu. Masih stuck juga sama dia. Oke. Terus dia suka minjem uang saya juga gitu. Suka kayak dia kelilit utang, dia suka kayak pinjol gitu. Terus dia pakai uang saya masih pinjemin dia gitu. Berarti yang selama ini ganggu pikiran Kafia juga kayak ini aku kurangnya di mana? Iya, gitu aku ya. udah segitunya sama dia. Aku pas dia susah gitu, aku udah nemenin dia dari susah sampai dia kayak punya kerjaan, terus tiba-tiba dia nyelingkuhin saya gitu, gimana gitu konsepnya, Kak. Saya nggak habis pikir lagi, sakit hati banget, kayak saya kurangnya di mana Nggak gitu. dihargain juga ya. Berarti kayak kebahagiaan Kafia juga terganggu juga. Oke, aku catat dulu ya. Oke, berarti masalahnya ada di perasaan Kafia ke dia juga, kayak masih terganggu sama apa ya, ke distraksi gitu ya sama kehadiran dia yang dulu itu ya. Oke, aku coba rumusin sekali lagi ya. Jadi Kafia tuh punya mantan yang toksik kayak gitu. Terus waktu selama pacaran juga emang dia tuh selingkuhin Kafia, main fisik sama Kafia kayak gitu ya. Terus toksik juga, dan Kafia tuh masih stuck di si cowok itu. Masih stuck di cowok itu, kayak ketergantungan juga ya. Walaupun si cowok itu toksik. Terus Kafia tuh sampai mikir aku kurangnya di mana, ngerasa nggak dihargain, ngerasa nggak bahagia kayak gitu. Oke, padahal sebelum ada dia tuh Kafia tuh aman-aman aja, tenang-tenang aja gitu kan. Oke, berarti di sini masalahnya Kafia kehilangan rasa percaya diri juga gitu, kehilangan kebahagiaan. Terus saya kalau mau mulai hubungan juga kayak nggak pantas buat orang gitu, kayak buat apa juga saya kayak ngerasa ngulangin hal-hal yang sama gitu. Oke, berarti kayak trust issue juga. Karena kayak ngerasa nggak pantas gitu ya. Iya benar. Oke, berarti Kafia kira-kira nih kalau misalkan Kafia apa ya, kayak Kafia sempat gak selama 1 bulan itu ada senangnya, ada bahagianya waktu setelah putus dari dia tuh? Emang setelah putus dari dia tuh kayak ngerasa sedih banget, kayak gimana ya, kayak gak bisa, kayak mimpi buruk banget kayak gimana gitu. Tapi pas ngejalaninnya kayak oh gini enak banget, gak ditekan lagi. Emang pikiran kayak udah leluasa banget, tapi kayak kadang kalau kesepian kadang suka inget dia gitu. Tapi kalau misalkan lagi ada apa ya, lagi ada temen gitu atau main hangout sama temen, kalau enggak, tapi kalau sama temen kayak suka lupa, makanya saya suka keluar, suka padetin jadwal gitu biar gak kepikiran. Cari kesibukan. Cari kesibukan. Berarti penanggulangan stres Kafia juga dari situ ya. Iya. Dari nyari teman, main kayak gitu. Oke, berarti selama 1 bulan ini juga kayak ada Kafia udah punya cara gimana biar gak kepikiran dia juga. Benar. Cuma kayak rasa percaya diri, rasa gak dihargain itu masih ada gitu ya. Oke, berarti karena Kafia juga udah tahu ya gimana caranya solusi biar gak kepikiran dia, tadi apa aja? Saya banyak ngelakuin kesibukan di luar. Kayak nggak usah mikirin lagi gitu, kayak mulai hal baru lah gitu, membuka lembaran baru lah tanpa dia, kayak membuat kebiasaan biar gak kepikiran terus sama dia. Emang benar. Iya, kalau misalkan nih saya mau nanya, kayak Kafia ngerasa nggak diri Kafia tuh berharga gitu?
saya ngerasa diri saya berharga sih pas sama dia, kayak nggak pantas sebenarnya diginiin sama dia, tapi dia gitu sama saya, dia gak bersyukur sama saya gitu. Ngerasa nggak kalau Kavia tuh pantas dapetin cinta yang lebih baik, Pantas, bahagia, pantas nggak? Pantas. Ya. Oke, kalau misalkan nih dia tuh masih ngusik pikiran Kavia, masih kayak apa ya, kayak sakit hatinya tuh masih terngiang-ngiang di Kavia, itu kira-kira siapa yang ngizinin buat dia tuh masih terlintas gitu di pikiran Kavia, sedangkan dia aja udah cut off Kavia gitu. Iya, saya masih kepikiran aja gitu, kayak kok saya diginiin gitu 3 tahun loh Kak. Misalkan kayak di semena-mena saya itu selalu kayak ngikutin apa yang dia mau, kayak selalu kayak gitu sama dia, tapi dia kok gitu sama saya, kayak semena-mena dia kayak gimana gitu. Iya, ngerti paham. Perasaan saya tuh gak bisa bohong emang. Oke, berarti kan Kavia juga udah ngerasa kalau misalkan Kavia tuh berhak bahagia, terus berhak dapetin cinta yang lebih baik gitu kan. Kavia ngerasa kayak gitu nggak? Iya sih, ngerasa Kayak teman-teman Kavia di luaran sana atau saudara-saudara atau keluarga Kavia ngehargain Kavia nggak? Iya. Ngehargain kan. Mungkin dia itu cuma satu orang gitu yang bikin Kavia tuh ngerasa nggak dihargain, ngerasa insecure, bikin Kavia sakit hati dari banyaknya orang yang bikin Kavia tuh bahagia gitu kan. Orang mereka di luar sana tuh bisa lebih bikin Kavia lebih bahagia gitu daripada si satu orang ini gitu kan ya. Nah, mungkin Kavia sekarang tahu dong siapa yang sekiranya ngizinin dia tuh terlintas di pikiran Kavia. Itu Kavia sendiri berarti kan? Saya sendiri. Iya, oke. Berarti mungkin kedepannya nih ya, karena sesi konselingnya juga terbatas ya, karena kan mungkin ada klien-klien yang lainnya juga. Nah, kalau misalkan ke depannya kita bikin ini aja, kita bikin challenge atau implementasi aplikasi kehidupan sehari-hari. Misalnya nih, kan Kavia udah putus sebulan yang lalu kan. Nah, seminggu ini Kavia sibukin diri. It's okay, saya tahu gak semudah itu buat apa ya, kayak buat langsung lupa. Pasti bakal ada apa ya, trust isunya, ke distraksinya kayak gitu kan. Nah, kalau misalkan ke depannya, kalau misalkan ada hal-hal yang mengganggu pikiran Kavia itu, Kavia coba aja langsung cari kayak kebahagiaan Kavia, karena Kavia udah tahu sendiri kan kalau misalkan Kavia tuh berharga loh, berhak dihargai, berhak bahagia. Kavia tuh boleh cari kayak kebahagiaan apapun yang Kavia bikin bahagia, selagi itu nggak melanggar norma kayak gitu ya. Nah, kayak misalnya sederhana hangout sama temen, atau ngobrol ngomong sama temen, atau kayak apa ya, kumpul-kumpul sama keluarga, itu bisa menanggulangi depresi Kavia tentang orang itu nggak? Bisa kan? Bisa. Oke, coba sekarang Kavia ini nggak ngerasa seberharga apa diri Kavia? Kayak ngerasa berharga aja gitu pas saya kayak pas sama temen-temen aja saya diginiin gitu. Terus kenapa pas sama dia kayak dia bodoh amat sama saya segitunya sama dia. Tapi kalau saya kayak keluar nih, kalau kemana aja orang kayak ngerasa ngehargain banget sama saya gitu. Sedangkan kalau di dia itu enggak. Iya benar. Oke, berarti Kavia juga tahu sendiri kalau misalkan bukan Kavia yang enggak berharga, bukan Kavia yang enggak berhak bahagia, tapi emang orangnya itu aja yang nggak menghargai Kavia sendiri. Karena di luar orang itu banyak banget kan teman-teman Kavia, keluarga Kavia atau saudara Kavia yang bisa menghargai Kavia, yang tahu gitu kebaikan Kavia di mana. Karena kalau misalkan sama si mantan Kavia itu, Kavia ngelakuin kebaikan apapun juga nggak dilihat kan, nggak dihargain juga kayak gitu ya. Oke, mungkin kalau misalkan yang terakhir dari saya berharap Kavia bisa kayak sedikit demi sedikit bisa gak terdistraksi sama itu, karena semuanya butuh waktu juga. Tapi nggak apa-apa, itu mungkin bentuk dari apa ya, bentuk dari ininya gitu, perjalanannya juga kayak gitu ya. Karena soon juga Kavia pasti bakal dihargain sama teman-teman Kavia, itu udah pasti ya. Mungkin sama orang yang selanjutnya ketemu sama Kavia lagi gitu. Karena di sini tuh bukan Kavia yang berharga, tapi emang Kavia yang gak dihargain gitu. Kavia nanti tuh pasti berhak banget bahagia gitu sama siapapun itu, sama orang manapun itu, sama lelaki yang nemuin Kavia lagi itu berhak bahagia banget kayak gitu ya. Jadi gak boleh ngerasa gak berharga, gak boleh ngerasa gak bahagia. Kavia tuh berhak banget bahagia, berhak banget dapetin cinta yang baik kayak gitu, berhak banget untuk dihargai kayak gitu ya. Oke nih, karena mungkin sekarang juga udah habis ya sesi konselingnya.
Coba Kavia ngerasa gimana setelah ini? Saya ngerasa, Tahu nggak ininya? iya, maksudnya? saya ngerasa diarahin banget gitu. Kayak ngerasa ngebuka pikiran saya, oh saya harus gini nih. Kayak saya nggak boleh kayak gini terus nih, harus berubah ini. Benar. Ngerasa ini nggak, ngerasa kalau misalkan kita tuh harus percaya diri, harus Iya benar. Oke. Saya ngerasa kayak harus percaya diri, harus kayak nggak usah mikirin dia terus lah gitu. Kayak Iya. karena emang efeknya. Iya, karena Kavia sendiri juga berhak di atas diri Kavia, berharga gitu. Kavia tuh yang nggak pantas buat kayak gituin, kayak gitu. Oke, nanti kedepannya kalau misalkan hal-hal itu tuh masih mengganggu pikiran Kavia, keseharian atau aktivitas Kavia bisa datang ke sini lagi, ya. Kalau misalkan mau request sama saya lagi, boleh di chat aja ke admin ya. Oh, iya. Mau konseling sama Teh Lia lagi kayak gitu ya. Iya. Oke, paling gitu aja ya. Setelah ini mungkin ada klien lagi ya. Makasih ya, Iya, Teh. sehat ya. Ya. Aduh. Makasih ya. Bye bye.